You have for takeaway, yeah, 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 yeah. You have for takeaway, yeah, yeah, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Fakih Ali Syariati, LC, MCI, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hal-hal yang merusak iman, yaitu kufur, syirik, fasik, dan nifak. Baik, sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Badratul Karomah, NIM 203830320059, Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Baik, langsung saja ke pembahasan. Kufur secara bahasa berarti menutupi, sedangkan menurut syarak, kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah. Di sini ada beberapa sebab kufur, diantaranya menustakan atau tidak percaya sesuatu yang harus diyakini dalam syariat, ragu terhadap sesuatu yang jelas dalam syariat, berpaling dari agama Allah, kemunafikan yakni menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman, sombong terhadap perintah Allah seperti yang dilakukan iblis. Kufur di sini ada jenis-jenisnya, yaitu kufur besar dan kufur kecil. Para ulama dari kalangan 4 mazhab membagi kufur menjadi 3, yaitu 1. Kufur i'tiqadi, yaitu kufur yang bersumber dari keyakinan atau hati, seperti keyakinan bahwa Allah bertempat ada pada satu arah atau semua arah, bersemayam, duduk di atas singgasana, dan lain-lain. Yang kedua, kufur fi'li, yaitu kufur yang bersumber dari perbuatan, seperti sujud kepada berhala, memper mushaf atau lembaran-lembaran yang bertuliskan ayat Al-Quran, atau nama-nama yang diagungkan ke tempat sampah atau kotoran yang najis. 3. Kufur qauli, yaitu kufur yang bersumber dari ucapan, seperti mencaci Allah, mencaci Nabi, melalaikan dan agama Islam, dan lain-lain. Bahaya-bahaya kufur. Ucapan dan keyakinan yang menyebabkan kufur diantaranya: setiap orang yang mencaci Allah atau mencaci seorang rasul dari para rasul Allah, setiap orang yang mengingkari rububiyah atau hanya Allah zat yang menciptakan dan memelihara alam ini, atau uluhiyah atau hanya Allah zat yang berhak disembah. Yang kedua, nifak. Nifak berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata nafiko. Nifak secara bahasa atau etimologi berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus dari sarangnya, dimana jika ia dicari dari lubang yang satu, maka ia keluar dari lubang yang lain. Dikatakan pula ia berasal dari kata nafok, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nifak menurut syarak atau terminologi berarti menampakkan keislaman dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Di dalam surat At-Taubah ayat 67, sesungguhnya orang-orang yang munafik itu, mereka adalah orang-orang yang fasik, dan Allah menjadikan orang-orang munafik lebih jelek dari orang-orang kafir. Jenis-jenis nifak. Nifak i'tiqadi atau keyakinan, yaitu sifat besar, di mana pelakunya menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Nifak amali atau perbuatan, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik tetapi masih tetap ada iman di dalam hati. Nifak amali tidak mengeluarkannya dari agama, tetapi merupakan wasilah atau
perantara kepada yang demikian. Perbedaan dari nifak besar dan nifak kecil yaitu nifak besar mengeluarkan pelakunya dari agama, sedangkan nifak kecil tidak mengeluarkan dari agama. Nifak besar adalah berbedanya yang lahir dengan yang batin dalam hal keyakinan, sedangkan nifak kecil adalah berbedanya yang lahir dengan yang batin dalam hal perbuatan, bukan dalam hal keyakinan. Fasik secara etimologi berarti keluar dari sesuatu, sedangkan secara terminologi berarti seseorang yang menyaksikan tetapi tidak meyakini dan melaksanakannya. Dalam agama Islam, pengertian dari fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Syirik dari segi bahasa artinya mempersekutukan. Secara istilah adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik adalah dosa yang paling berbahaya, yang paling buruk, dan yang paling besar siksaannya, karena itu merupakan penghinaan bagi Allah yang Maha Kuasa. Macam-macam syirik dibagi menjadi dua, yaitu syirik akbar atau syirik besar, dua syirik asghar atau syirik kecil. Sedangkan menurut klasifikasi umum, syirik dibagi menjadi empat, yaitu syirku al-ilmi, asyirku syirik yaitu syirik yang umumnya terjadi pada ilmuwan. Yang kedua, syirku at-tasarruf, yaitu syirik jenis ini pada prinsipnya disadari atau tidak oleh pelakunya. Tiga, syirku al-ibadah, yaitu syirik yang menuhankan pikiran atau ide-ide atau fantasi. Yang keempat, syirku al-abdah adalah kepercayaan terhadap tahayul. Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang perilaku yang bisa mengakibatkan seseorang menjadi syirik, yaitu memakai cincin, kain atau sejenisnya dengan tujuan untuk menjauhkan diri dari mara bahaya atau bala pada diri seorang adalah perbuatan syirik, karena penolak bala itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Akibat perbuatan syirik: suci menerima kebenaran, munculnya perasaan bimbang dan ragu, hanya akan memperoleh kesenangan sementara, amalan harta yang dinafkahkan sia-sia. Mungkin cuma ini yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.